Terima kasih Ananda sudah mau mendatangi ruangan BK ini. Sebelum kita melakukan proses konseling, alangkah baiknya kita saling kenal mengenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Vini Alfiani. Ananda bisa panggil Ibu Vini. Ibu salah satu guru BK di sekolah kita ini. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta Ananda untuk memperkenalkan diri Ananda. Perkenalkan Bu, nama saya Dinda Fadila. Ibu bisa panggil saya Dinda. Saya berasal dari kelas 12 IPA 2, Bu. Salam kenal Dinda. Ya, Bu. Apakah kita sudah bisa mulai proses konseling? Sudah, Bu. Apa yang bisa Anda ceritakan? Saya akan menceritakan akhir-akhir ini saya memiliki konflik dengan orang tua saya, Bu. Bisa Anda menjelaskan secara detail? Bisa, Bu. Jadi begini, Bu, konflik saya dengan orang tua saya itu, saya memiliki perbedaan pendapat dengan orang tua saya. Karena saya sudah kelas 12 sekarang, nantinya saya akan mengikuti perkuliahan dan mengikuti tes untuk perkuliahan nantinya. Jadi orang tua saya sudah dari sekarang sudah mengatakan bahwa nantinya saya harus memilih jurusan kedokteran, dan dia sudah mengatakan bahwa saya harus belajar dengan giat dari sekarang karena saya harus mendapatkan dan saya harus lulus di jurusan kedokteran nantinya. Dan konfliknya itu, saya tidak menginginkan jurusan kedokteran itu, Bu. Saya menginginkan saya menjadi seorang guru, Bu, begitu. Mengapa Anda ingin menjadi seorang guru? Karena guru itu adalah cita-cita saya dari dulu. Dari TK saya sudah mengimpikan saya menjadi seorang guru, Bu. Jadi sampai sekarang cita-cita saya itu ingin menjadi seorang guru. Karena bagi saya guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Guru merupakan cita-cita Anda dari kecil dan juga merupakan pekerjaan yang mulia. Iya, Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ananda setelah orang tua Ananda tidak ingin Anda menjadi seorang guru? Saya merasa sedih, Bu, karena saya merasa akan cita-cita saya ini tidak akan tercapai karena keinginan orang tua saya itu. Dan saya merasa bingung karena saya harus mengikuti kehendak orang tua saya atau saya mengikuti kata hati saya. Jika saya mengikuti kehendak orang tua saya merasa sedih, dan jika saya tidak mengikuti keinginan orang tua saya, pastinya orang tua saya yang akan merasa sedih, gitu, Bu. Adanya kebingungan dalam diri Anda sendiri dan Anda juga merasa sedih karena orang tua tidak menginginkan apa yang Anda cita-citakan itu terwujud. Dia hanya menginginkan apa yang dia inginkan. Anda harus menjadi seorang dokter. Sebelumnya, apakah Anda sudah menjelaskan kepada orang tua alasan Anda ingin menjadi seorang guru? Sudah, Bu. Saya sudah menjelaskan kepada orang tua saya kenapa saya ingin menjadi seorang guru. Tetapi sepertinya orang tua saya itu tidak menerima alasan itu, Bu. Dan dia ingin memaksakan saya menjadi seorang dokter. Saya sudah mengatakan bahwa alasan saya itu seperti ini, Bu. Saya itu tidak sanggup untuk nanti kuliah di jurusan kedokteran. Saya merasa tidak ada kemampuan saya di jurusan kedokteran itu. Tapi kata orang tua saya, tenang saja, akan ibu masukkan Ananda ke suatu les, dan dari sekarang sudah les, jadi bisa untuk mengasah kemampuan saya, Bu, agar saya diterima di kedokteran, katanya. Jadi setiap alasan saya itu ada jawaban dari orang tua saya, ada solusi dari orang tua saya, Bu. Jadi saya bingung. Sekarang Anda sudah dimasukkan les oleh orang tua Ananda. Sudah, Bu. Keinginan orang tua Anda sangat kokoh sekali. Anda ingin jadi seorang dokter. Iya, Bu. Bagaimana hubungan Anda saat ini dengan orang tua? Hubungan saya dengan orang tua saya sebenarnya baik-baik saja, tetapi ada rasa kecewa saya terhadap orang tua saya, dan saya hanya berdiam diri dan saya mendiamkan orang tua saya gitu, Bu. Tidak terlalu, biasanya kami bercerita, sering-sering bercerita, duduk bersama-sama nonton TV. Sekarang saya tidak, saya di kamar, tidur di kamar aja, tidak ada keluar-keluar. Kalau misalnya keluar dari kamar, kalau ada misalnya ke kamar mandi atau makan dan sebagainya. Tapi orang tua saya juga
kayaknya membiarkan saya juga, bukan kayak menegur saya kenapa diam aja gitu, tapi orang tua saya juga diam melihat saya seperti ini. Jadi orang tua Anda diam saja, cuek dengan sikap Anda seperti ini. Ya Bu. Bagaimana dengan tanggapan anggota keluarga Anda yang lain? Anggota keluarga saya lain juga kayaknya lebih mendukung saya juga menjadi seorang guru, dan karena itu cita-cita saya. Tetapi keluarga saya lain juga tidak bisa mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya itu maunya di nantinya kuliah di jurusan guru, karena anggota keluarga saya itu juga takut dengan orang tua saya, karena orang tua saya itu emang kayak kalau sudah kata-katanya itu tidak bisa dibantah gitu Bu. Apa tindakan Anda selanjutnya? Tindakan saya selanjutnya yaitu saya akan menuruti kata orang tua saya Bu. Anda mengatakan kalau Anda menuruti kata orang tua Anda, tapi kenapa Anda terlihat sedih? Bagaimana itu? Karena saya sebenarnya masih ragu, tetapi saya mengusahakan diri saya untuk meyakinkan diri saya bahwa saya bisa di jurusan kedokteran itu nantinya, agar orang tua saya senang Bu. Sepertinya Anda masih ragu dengan perkataan Anda tadi yang mengatakan menuruti keinginan orang tua. Sebenarnya iya Bu, saya masih ragu dengan keputusan saya ini Bu. Anda ragu dengan keputusan Anda sendiri. Anda tadi mengatakan kalau Anda ingin jadi guru, itu bisa nanti mengajar, pekerjaan yang mulia, sedangkan orang tua Anda pengennya Anda menjadi seorang dokter. Anda tidak usah sedih, risau ataupun ragu dengan pilihan Anda tadi, dengan keinginan orang tua Anda tadi. Tidak perlu Anda pikirkan. Anda tetap saja masuk kepada jurusan kedokteran seperti apa yang telah Anda ungkapkan tadi. Namun Anda tidak usah membuka praktek menjadi seorang dokter. Anda bisa memilih untuk menjadi seorang dosen. Jadi bisa ya Bu, kalau bukan berarti jika kita masuk di kedokteran nantinya kita bisa menjadi seorang dosen ya Bu? Iya Anda, kalau kita masuk kepada pendidikan dokter, di samping kita bisa buka praktek, kita juga bisa mengajar. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu juga kurang tahu pasti, Anda nanti bisa baca-baca di website tentang kedokteran maupun di website di universitas yang menyediakan jurusan kedokteran. Ya baik Bu, sekarang saya sudah merasa senang atas penjelasan Ibu itu bahwa sebenarnya jika kita kuliah di kedokteran itu bukan harus menjadi dokter, menjadi kayak buka praktek gitu saja, berarti juga boleh menjadi seorang dosen. Berarti nantinya keinginan serta cita-cita saya akan tercapai ya Bu dari sana. Nah, iya Nanda. Jadi berdasarkan pembicaraan kita tadi, kita sudah membahas nih tentang lebar, dapat disimpulkan kalau Ananda dengan senang hati sudah terbuka nih hati dan pikirannya untuk mau menerima saran dan masukan dari orang tuanya harus menjadi seorang dokter. Di samping cita-cita Anda tercapai, keinginan orang tua juga tercapai. Ya Bu, saya sudah merasa lega dan saya sudah merasa senang karena di samping saya juga mengikuti apa kehendak orang tua saya, cita-cita saya juga tercapai. Terima kasih Bu telah mengatakan atau telah memberi solusi kepada saya atas kebingungan saya ini Bu. Sekarang saya sudah merasa lega dan senang atas pengetahuan-pengetahuan yang sudah Ibu berikan kepada saya dan saran-sarannya Bu. Iya Ananda, sama-sama. Oh ya Bu, sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami hal yang seperti saya alami ini Bu waktu Ibu sekolah dahulu?
Kalau mengalami permasalahan yang sama persis dengan Ananda itu tidak, tapi saya dulu juga pernah sebelum saya masuk di perkuliahan keguruan ini, saya masuk ke jurusan BK, dulu saya juga pengen kuliahnya itu di luar Sumatera, tapi dikarenakan orang tua saya inginnya kuliahnya di Sumatera saja, kalau bisa di Padang, dan saya mencoba mengikuti keinginan orang tua saya. Ternyata setelah saya mengikuti semua keinginan orang tua saya, itu tidaklah lebih buruk sesuai dengan apa yang saya bayangkan, malah itu sesuatu yang baik. Kan kita juga pernah mendengar orang tua itu tidak akan pernah memberikan yang salah buat anaknya. Berarti begitu ya, Bu? Iya, Ananda. Nah, jadi Ibu menyarankan kepada Ananda jangan pernah berpikiran negatif terlebih dahulu, karena sejatinya orang tua tidak akan pernah menginginkan apa yang buruk buat anaknya. Kalau tadi Ananda mengalami permasalahan, orang tua tidak mengerti dengan Ananda ingin jadi guru, sedangkan orang tua ingin jadi dokter, itu sebenarnya pilihan yang sulit awalnya bagi diri kita, tapi sering dengan berjalan waktu ternyata kita bisa melewatinya. Artinya kita harus selalu bersikap optimis, tidak selamanya pilihan orang itu adalah pilihan yang terburuk, dan semua keinginan kita itu harus tercapai. Terkadang kita tuh lebih membutuhkan itu daripada apa yang kita inginkan. Ya, Bu. Nah, tadi Anda juga mengatakan kalau Ananda mendiami orang tua Ananda, mencuekin balik orang tua Ananda, itu merupakan suatu tindakan yang bersikap yang salah juga Ananda. Nah, sebaiknya Ananda meminta maaf kembali kepada orang tua Ananda. Ya, Bu, nanti setiba saya di rumah, saya langsung meminta maaf kepada orang tua saya. Saya sudah sadar bahwa perilaku saya itu adalah perilaku yang salah, bahwa yang Ibu katakan tadi, bahwa tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu tidak sukses atau mengatakan hal-hal yang menyarankan hal-hal yang buruk untuk anak-anaknya. Ya. Jadi saya akan meminta maaf kepada orang tua saya, Bu. Saya merasa sangat bersalah kepada orang tua saya, Bu. Ya, alhamdulillah setelah kita melakukan proses konseling ini, akhirnya Ananda bisa menemukan solusi dari permasalahan Ananda sendiri. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ibu juga sudah membantu saya untuk keluar dari masalah ini, Bu. Nantinya jika saya ada masalah lagi, saya boleh kan, Bu, untuk bercerita lagi kepada Ibu? Nah, tentunya boleh Ananda. Ruang BK ini khusus untuk semua siswa-siswa, baik yang kalian bermasalah atau tidak. Ibu akan dengan senang hati mau menerima Ananda dalam proses konseling. Ya, Bu, terima kasih ya, Bu. Sama-sama Ananda.